Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobati pecinta horor, masih di channel saya di Dewi Angin. Di malam ini dan di video ini saya akan menceritakan suatu cerita yang berbeda, di mana saya berada di lokasi jalan penghubung antara RW 7 dan RW 8. Di sini saya akan menceritakan kejadian-kejadian yang mistis. Nah, teman-teman, kalian tahu jalan ini adalah jalan yang mana warga di sini biasanya ditampakkan wujud penghuni yang ada di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat lokasinya di belakang saya. Di situ pekarangan warga, ya bukan pekarangan kosong, tapi ininya pekarangan. Dia lumayan. Kalau kalian yang indigo, pasti kalian bisa lihat penghuninya. Nah, teman-teman, di sana juga di sebelah sana, saya sih belum bisa mengasih tahu lokasi yang sangat ekstrim di sana yang biasanya menampakkan wujud pucong, teman-teman. Kalian tahu pucong? Kita sebut dengan pocong, teman-teman. Di sini juga pernah katanya pokoknya jalan di sini itu pernah ada sosok wanita. Kalau aku sebut itu kuntilanak, teman-teman. Itu dulu kalau nggak orang bilang sih kuntilanak di sini itu mereka lebih senang sama perempuan yang sedang hamil, teman-teman. Biasanya dia mengikuti orang-orang tersebut yang mana menginginkan janinnya. Jadi itu bukan suatu mitos gitu. Mungkin kalian yang nggak percaya sama hal-hal seperti ini, mungkin kalian mesti bilang ini mitos, tahayul dan lain-lain. Tapi jika kalian pernah mengalami kejadian ini atau saudara kalian, tetangga kalian yang pernah mengalami ini, mungkin kalian bisa berkata, dan ini kejadiannya sama saudara saya. Waktu itu saudara saya kan hamil gitu ya. Dia juga sama kayak kalian yang nggak percaya gitu sama hal seperti itu. Katanya mitos, tahayul, dan orang-orang zaman dahulu, zamannya leluhur kita, mereka lebih percaya sama hal-hal yang memang tidak terlihat oleh kita. Nah, dulu tuh orang bilang kalau orang sedang hamil itu jangan lupa kayak membawa gunting, membawa paku kayak gitu ya. Pokoknya membawa seperangkat alat yang mana ditakuti oleh sosok Mbak Kunti ini, teman-teman. Nah, waktu itu tuh mbaknya maghrib pulang dari saudaranya. Terus kemudian mbaknya itu malamnya itu dia tuh nggak sadar kalau selama pas maghrib itu dia udah dibuntutin dari jalan, nggak tahu dari mana dia dapetnya gitu. Nah, pas malam-malam itu kejadiannya, saudara saya bilang itu katanya sih dengar kayak suara burung apa ya yang kayak suaranya tuh kayak ketawa kayak agak ketawa, tapi lama-lama di waktu itu cuma dengarnya kayak suara burung, tapi lama-kelamaan tuh kan tadinya jauh, terus dekat lagi, terus jauh lagi, mendekat lagi. Dan pada waktu itu ini Mbak Kuntinya malah kayak muterin rumahnya beliau mbak ini gitu. Nah, karena saking salah satu dari penghuni rumah itu mbahnya ini cari tahu kebenarannya apa itu Mbak Kunti lakukan. Ternyata benar, dan suaranya sangat jelas.
itu Mbak Kuntinya ini malah singgah di atas rumahnya persis teman-teman, di atas rumahnya persis. Nah, karena pada waktu itu mbaknya itu nggak percaya sama hal-hal mistis, akhirnya mbaknya ini barulah percaya. Terus kemudian mbaknya disuruh membaca ayat kursi 7 kali, terus naruh Al-Quran di bawah bantalnya kalau nggak salah, atau dia naruh gunting ya, aku agak-agak lupa gitu, karena ini cerita berdasarkan dari saudara saya yang mana memang tidak ada rekayasa, tapi saya percaya karena di desa ini, di khususnya di jalan-jalan ini ya, ini masih pekat dengan alam, dan wajar kalau memang di sini banyak penghuninya teman-teman, karena di sini belum banyak rumah-rumah gitu teman-teman, masih ada tapak apa sih, tilas gitu ya. Di sana juga ada penambahan di sana. Nah, nanti saya nggak tahu kapan ya, pada suatu hari nanti lah, saya nggak tahu lah ya, saya akan kasih tahu atau saya akan cerita tentang itu. Nah, ini saya sambung cerita lagi yang tadi. Terus mbaknya itu karena ngerasa dibuntutin maksudnya udah tahu kalau dia tidak percaya sama hal-hal seperti itu, akhirnya beliau baru menyadari bahwasanya apa itu petuah dari orang tua itu memang harus kita lakukan gitu teman-teman. Karena kan apa sih namanya, di sini di jalan ini memang benar-benar. Jadi itu cerita dari sepenggal dari saudara saya teman-teman. Itu belum berhenti di situ ceritanya. Nah, pernah lagi kejadiannya itu di sini, pernah ada juga yang pernah lihat mbah-mbah gitu. Katanya sih nggak tahu mau kemana, cuman kata warga di sini itu pas ditanyain mbahnya kalau nggak salah itu diem gitu loh teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu pas waktu mbahnya ini ditanya diem, nah rupanya pas diselidiki terus mbaknya itu terus ngelihat mbah ini yang pas ditanyain terus diam aja, terus gak lama itu hilang di jalan ini teman-teman, pokoknya di alur jalan ini. Yaitu tuh bukan manusia, tapi ya makhluk atau jin yang menyerupai manusia. Dan kalian harus tahu teman-teman, di jalur ini, jalan penghubung antara RW 7 dan RW 8 itu bukan konon lagi, memang ini ada hutan yang mana dinamai guguran gitu teman-teman. Kenapa guguran? Karena tanah ini tidak bisa apa sih namanya ya, maksudnya dia nggak kuat gitu. Jadi kalian lihat tanah yang bergugur intinya gitu teman-teman. Jadi dulu itu banyak juga warga di sini punya yang tempat tinggalnya di sini, tapi karena tanahnya yang nggak kuat karena suka gugur, jadi warga yang tadinya tinggal di deretan sini ya teman-teman, dari sana ke sini mereka terus pindah gitu teman-teman. Karena orang-orang pintar khususnya teman-teman yang katanya bilang ini tanahnya sudah tidak layak, tanahnya nggak layak dihuni. Terus memang katanya tanah ini, hutan ini itu memang tidak bisa, memang ada jenis-jenis makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kita, khususnya untuk orang-orang yang indigo, orang-orang yang punya kelebihan bisa melihat hal-hal halus, lembut gitu. Mungkin kalian tahu gitu loh. Memang bener ini teman-teman, itu banyak penghuninya gitu. Nah, banyak sekali cerita-cerita fakta yang memang dirasakan oleh warga, khususnya warga yang melalui jalan utama ini, antara jalan orang-orang pegunungan ke kota. Satu-satunya utama jalan di sini teman-teman.
itu mereka yang selalu melalui jalan ini, katanya mereka merasakan apa ya, kayak keanehan gitu loh, merinding, terus kadang rasanya kayak ada yang ngikutin. Pokoknya mereka banyak yang takut melewati jalan ini, teman-teman. Pernah juga ada kejadian di belakang saya, di jalan ini, di sana ada sumur yang sudah tidak dimanfaatkan, teman-teman. Namun sekarang sumurnya kayaknya sudah ditutup ya. Terus di sebelah sana dulu ada bebatuan. Katanya orang bilang yang lewat di sini atau warga di sini pernah lewatin yang ada sumurnya, dan batu itu di sebelah sana, tapi sekarang udah nggak ada. Itu katanya lelembut itu suka menampakkan, kadang mbah-mbah di situ ada orang tapi nggak ada kepalanya gitu, teman-teman. Terus katanya ada anak kecil, pokoknya di situ lah ada gitu, teman-teman. Dan belum lama itu cerita dari warga kemarin, belum lama ini, teman-teman, di sebelah sana di belakang saya itu ada sumur, katanya suka menampakkan pocong yang tadi saya ceritakan sama teman-teman gitu. Mereka suka melihat pocong lagi berbaring lagi tidur di jalan ini, teman-teman. Jadi untuk kalian kayak pendatang atau tamu atau teman-teman yang mau main ke jalur ini, jalur penghubungan RW 8 dan RW 7, kalian harus hati-hati, baca banyak-banyak bismillah gitu, teman-teman. Karena mereka ini mungkin mereka nggak, ya kalau firasatku sih mereka nggak menghantui, mungkin dia lagi pas kebetulan aja ngenampakin wujudnya, pas kebetulan aja dia lagi ada gitu, mungkin seperti itu, teman-teman, menurut firasatku. Karena dunianya mereka juga seperti kita, mereka juga sedang beraktivitas gitu. Nah makanya kalian kalau ya memang kita nggak boleh takut sama hal-hal seperti itu, tapi kita juga harus mawas diri gitu loh, buat diri kita gitu. Kalau kalian lewat jalan-jalan jalur yang khususnya angker gitu, jangan pikiran kosong, teman-teman, karena ada juga yang mungkin kesurupan kayak gitu. Dan kayaknya sih nggak cuman warga di sini, mungkin warga lain yang pernah lewat di sini, teman-teman, pernah mengalami hal yang sama. Dan mereka pernah ditakuti oleh hal-hal yang tadi saya ceritakan. Tuh, mungkin cukup di sini saya menceritakan sepenggal cerita dari warga di sini, teman-teman. Lain kali saya akan cerita yang mana yang berkesinambungan dengan jalur angker ini. Terima kasih buat teman-teman. Salam dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian-kalian pecinta horor. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel saya di Dewi Angin. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.